Jadi kali ini cerita datang dari teman yang bernama Anta, asal Yogyakarta. Kejadian horor yang dialami Anta ini terjadi baru-baru saja, tepatnya pada bulan Februari tahun 2022 lalu, masih segar. Jadi waktu kejadian Anta ini tinggal di Jogja selama 6 bulan sebelum akhirnya sekarang dia sudah tinggal di Semarang. Waktu itu Anta sedang ngekos di Jogja di sebuah kos eksklusif yang berlokasi di daerah Jalan Kaliurang, dekat kantor Nakama. Kamar Anta ada di lantai 3, yang memang diperuntukkan untuk mereka yang ingin sewa bulanan. Pada saat itu, Anta punya pacar bernama Hana yang berdomisili di Semarang. Hana sering datang ke Jogja setiap akhir pekan untuk menemui Anta karena mereka menjalani hubungan jarak jauh. Waktu itu, tepat saat memasuki bulan ke-6 Anta ngekos di sana, kebetulan Hana datang ke Jogja karena ada workshop di salah satu resort mewah di Kaliurang selama 3 hari. Hana sampai di Jogja sekitar pukul 4 sore dan seperti biasa, Anta menjemputnya di tempat travel dan langsung menuju ke kos. Setelah bersih-bersih, menyiapkan barang-barang dan lain-lain, mereka pun memutuskan untuk makan dulu sebelum akhirnya Anta mengantar Hana ke resort mewah tersebut. Setelah makan, sekitar pukul 8 malam, mereka kembali ke kos sebentar untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Pada saat itu, baterai ponsel Anta sedang habis, jadi sekalian saja dia cas ponselnya di kos. Setelah itu, mereka pun berangkat menuju resort tersebut menggunakan sepeda motor. Cuaca saat itu mendung dan bergemuruh, tetapi tidak hujan. Anta menyuruh Hana mengaktifkan GPS sebagai panduan rute, karena mereka berdua tidak tahu pasti lokasi resort tersebut. GPS mengarahkan mereka untuk melewati Jalan Palagan, yang menurut estimasi lebih cepat 15 menit dibandingkan jalan utama, yaitu Jalan Kaliurang. Selain itu, Jalan Kaliurang terlihat lebih padat, jadi mereka memutuskan untuk mengikuti arah GPS saja lewat Jalan Palagan. Situasi selama perjalanan masih normal, tapi setelah 30 menit di jalan, situasi mulai sepi dan terasa semakin dingin. Anta berpikir bahwa ini masih wajar, mengingat trek jalan memang mendaki, mengarah ke kaki Gunung Merapi. Tapi lama-kelamaan, situasinya terasa semakin aneh. Situasi aneh mulai mereka rasakan ketika sudah semakin jauh dari pusat perkotaan dan memasuki kawasan jalan yang kanan kirinya hanya ada pepohonan hutan dan sangat jarang rumah. Ketika GPS menunjukkan 5 km mendekati lokasi resort, mereka memasuki sebuah desa. Anta tidak tahu nama desanya, yang jelas ini adalah area pemukiman. Namun, pada malam itu tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Kondisi jalan menunjukkan banyak sekali persimpangan kecil, dan setiap kali melewati persimpangan, Anta selalu menghafal detailnya, seperti tanda papan iklan, tugu, atau pohon, agar bisa kembali sendiri tanpa tersesat jika nanti harus balik sendiri. Ketika jarak menuju resort kurang lebih 4 km, jalanan semakin gelap. Tidak ada lampu jalan, dan mereka masih berada di pemukiman yang tampaknya padat rumah. Tapi anehnya, tidak ada satupun rumah yang menyalakan lampu. Anta masih berpikir positif, mungkin saja sedang mati lampu. Di sepanjang jalan itu, mereka hanya melewati 1 atau 2 angkringan, dan itu pun tidak ada yang menjaga atau terlihat orang di sana. Angkringan hanya diterangi lampu teplok, tapi tetap saja tidak ada orang di sana. Yang makin aneh, saat Anta melewati pemukiman padat yang gelap tadi, setiap sekitar 100 meter, ada kerumunan orang berbaris, berdiri diam mematung di pinggir jalan. Anta memperhatikan bahwa setiap kerumunan ini terdiri dari sekitar 5 hingga 6 orang yang berdiri di kiri dan kanan jalan. Dan setiap 100 meter maju selalu terlihat kerumunan lain, 5-6 orang lagi, kiri dan kanan. Terus berulang begitu. Nah, karena situasinya gelap, wajah dan gerak-gerik orang-orang yang berkerumun itu pun terlihat samar-samar oleh Anta. Namun, dari perawakan yang samar tersebut, yang diingat Anta adalah bahwa mereka adalah kakek-kakek dan nenek-nenek. Awalnya, Anta masih berpikir positif. Mungkin rumah mereka mati lampu atau memang tidak ada lampu. Tapi, setelah diperhatikan lebih seksama, Anta baru sadar bahwa pakaian yang dikenakan orang-orang ini selalu sama. Setiap kali Anta melihat mereka, para nenek itu selalu memakai kebaya dan kain jarik, sedangkan para kakek memakai baju batik warna putih dan sarung, semuanya seragam. Karena merasa ada yang janggal, Anta bertanya kepada pacarnya, "Hana, kamu merasa ada yang aneh nggak sih? Dari tadi kok ada banyak kakek-kakek dan nenek-nenek berdiri diam di pinggir jalan ya?" Hana pun menjawab, "Oh iya, yang aku lihat itu orang kok, mungkin warga sini kali." Anta berpikir dalam hati, "Nggak mungkin lah, wilayah ini kan nggak terlalu jauh dari kota. Kok suasananya mencekam begini ya?"
Ia juga berpikir aneh karena para nenek itu semua memakai kain jarik dan kebaya. Bukankah seharusnya mereka mengenakan daster atau baju biasa saja? Tak lama kemudian, setelah sekitar 2 kilometer mendekati lokasi resort, mereka berblok ke kiri di sebuah pertigaan sesuai arahan GPS. Di jalan tersebut tidak ada rumah sama sekali, berbeda dengan desa sebelumnya. Satu-satunya sumber penerangan hanyalah lampu motor yang mereka kendarai. Jalanan pun sempit, hanya cukup untuk 1 mobil, mungkin bisa 2 mobil, tapi pasti mepet. Di kiri dan kanan jalan sudah berupa hutan dan semak belukar, dengan asap kebakaran yang sedikit menutupi jarak pandang. Asap tersebut tampak berasal dari balik semak-semak di setiap tikungan jalan. Anta kemudian berkata, "Beb, ini bau asapnya sampai sini ya. Mungkin tadi sore petani membakar rumput-rumputan." Hana pun menimpali, "Iya, lama banget ya asapnya, nggak hilang-hilang." Sambil bercanda, Hana menambahkan, "Udah kayak suasana film horor deh ini." Anta hanya terdiam dan fokus mengendarai motor. Ketika mereka berada di tikungan keempat, mereka kembali melewati asap, yang kali ini cukup tebal dibanding sebelumnya. Dan setelah mereka melewati asap itu, Anta kaget karena tiba-tiba di depan mereka terlihat sosok kakek-kakek kurus dengan kulit kusam dan pucat, memakai baju hijau serta celana pendek putih, menghadap ke arah mereka sambil melotot. Tangannya kaku seperti patah ke belakang dan mulutnya terbuka lebar. Sosok tersebut berdiri di pinggir jalan agak sedikit ke tengah. Karena terkejut, Anta langsung berteriak, "Orang itu! Beb! Orang itu ada di sana!" Hana sedikit terkejut dan menenangkan Anta, mungkin warga sini kali. Namun Anta merasa tidak puas dengan jawaban Hana dan akhirnya memutuskan, "Sudah, kita putar balik aja. Besok saja ke resortnya." Tanpa menunggu persetujuan Hana, Anta langsung memutar balik motor. Anta merasa tidak mau kembali sendirian tanpa GPS, jadi ia memilih untuk segera kembali ke kota. Saat mereka berbalik, mereka melewati lokasi persimpangan tempat kakek-kakek itu berdiri. Namun anehnya, sosok kakek tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Hana yang melihat kejadian itu berkata, "Iya, Beb, tadi aku juga melihat ada orang di sana, tapi bukan kakek-kakek, melainkan nenek-nenek dengan rambut dicepol dan memakai konde." Anta dan Hana sadar bahwa mereka melihat sosok yang berbeda, namun tetap fokus pada jalan untuk kembali. Anta berusaha mengingat jalan pulang karena GPS di ponsel Hana mendadak tidak berfungsi dan sinyal hilang. Hana pun mencoba menghidupkan GPS namun tetap tidak berhasil karena jaringan ponselnya offline. Anta berkata, "Tenang aja, aku masih ingat jalan yang tadi." Namun yang aneh, setelah mereka menempuh perjalanan cukup lama, mereka terus berputar di jalan yang sama, melewati persimpangan yang itu-itu saja. Hal ini membuat Anta semakin emosi sekaligus takut. Ia pun meminta Hana untuk merekam perjalanan mereka. "Beb, rekam perjalanan kita, biar kalau ada apa-apa, ada yang menemukan kita nanti." Hana sedikit kesal dan menegur, "Jangan bilang hal yang aneh-aneh." Sambil berusaha mencari jalan keluar, Anta terus mengingat persimpangan yang mereka lewati. Namun, tetap saja mereka tidak bisa menemukan jalan yang benar. Hana kemudian berdoa sambil mencoba menenangkan Anta agar fokus menyetir. Tidak lama kemudian, sinyal di ponsel Hana tiba-tiba kembali muncul. Setelah GPS berfungsi, mereka mengikuti rutenya dan perlahan-lahan mulai terlihat lampu jalan di kejauhan. Untungnya mereka akhirnya bisa keluar dari jalanan tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di keramaian. Saat itu Anta berkata, "Sumpah, lemas sekali kakiku sayang. Dari awal masuk desa tadi sebenarnya aku sudah gemetaran. Tapi aku nggak berani ngomong ke kamu, takut kamu panik. Aku juga nggak mau jalan sendirian." Ternyata Hana juga merasakan ada yang tidak beres di desa itu. Ia mengaku dari awal sudah merasa ada yang janggal, tapi ia berusaha menenangkan diri dan berpikir positif. Mereka lalu mampir ke warung Burjo, atau dikenal sebagai angkringan di Yogyakarta, untuk menceritakan pengalaman mereka sepanjang perjalanan tadi. Karena Hana adalah panitia acara dan juga MC di acara yang digelar di resort, pukul 10 malam, ia memutuskan tetap berangkat ke resort karena panitia yang lain sudah menunggunya. Hana berkata, "Beb, aku harus tetap ke sana. Gak mungkin aku baru datang besok pagi." Anta pun setuju dan menyarankan Hana untuk memesan taksi online. Setelah taksi datang, Hana berangkat ke resort, sementara Anta memutuskan pulang ke kos. Di perjalanan, Hana sempat mengingatkan Anta, "Beb, nanti kalau sampai kosan langsung mandi ya, biar nggak kebawa hal-hal tadi." Anta menjawab, "Oke, nanti aku bersih-bersih."
Namun sebenarnya setelah tiba di kosan, bukannya mandi, Anta malah pergi ngopi bersama teman-temannya untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Sementara itu, dalam perjalanan, Hana sempat ngobrol dengan sopir taksi. Sopir itu bertanya, ada keperluan apa Mbak malam-malam ke Kaliurang? Hana menjelaskan bahwa ia ada acara di sana. Setelah sampai, Hana sempat bilang, saya sudah bayar lewat aplikasi ya Pak. Sopir itu menjawab, iya Mbak, matur nuwun, hati-hati ya Mbak. Hana kemudian memasuki resort. Di sisi lain, saat Anta selesai nongkrong dengan temannya sekitar pukul 12:30 malam, ia harus melewati salah satu bundaran di dekat UGM yang memang dikenal sedikit menyeramkan. Ketika melewati bundaran itu, Anta secara refleks melihat ke kaca spion dan tiba-tiba melihat pantulan sosok perempuan rambut panjang mengenakan kebaya hijau, duduk menyamping di jok belakang motornya dengan wajah pucat menatap ke arah spion. Kaget setengah mati, Anta langsung tancap gas dan melaju sekencang-kencangnya, menghajar polisi tidur tanpa peduli apapun. Malam itu, Anta akhirnya memutuskan untuk tidak langsung kembali ke kos. Keesokan harinya, Anta memutuskan mencopot kaca spion motornya karena masih trauma melihat pantulan sosok yang menyeramkan itu. Di waktu yang bersamaan, Hana yang sedang menjalani workshop selama 3 hari di resort tersebut juga mengalami kejadian-kejadian aneh. Pada hari pertama workshop, ia merasa bahunya terasa berat dan tubuhnya tidak nyaman. Setiap malam, ia sering mendengar suara pria mendengkur keras. Padahal teman sekamarnya adalah perempuan. Dan kamar di resort tersebut seharusnya kedap suara. Selain itu, setiap pukul 3 dini hari, Hana sering terbangun karena shower di kamar mandinya tiba-tiba menyala sendiri, selalu pada pengaturan air panas, sehingga kamar mandi dipenuhi uap panas. Hana sempat bertanya pada teman sekamarnya, apa kamu juga dengar suara bapak-bapak mendengkur atau shower yang nyala sendiri? Namun, temannya tidak merasa mendengar suara aneh apapun, sehingga seolah hanya Hana saja yang diganggu. Di kos, Anta juga merasakan hal aneh. Di bagian langit-langit kamarnya, sering terdengar suara seperti tembok yang dicakar-cakar selama hampir 1 jam. Suara tersebut terdengar jelas dan membuat Anta gelisah. Suatu malam, sekitar pukul 3, ia terbangun. Kebetulan, cermin di kamar kosnya menghadap langsung ke pintu kamar mandi yang sedang terbuka, dengan lampu kamar mandi dan di dalam keadaan mati. Sambil memainkan ponselnya, Anta sekilas melihat ke cermin dan melihat pantulan di dalam kamar mandi. Tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri diam membelakangi pintu kamar mandi. Anta semakin memfokuskan penglihatannya ke cermin untuk memastikan sosok tersebut. Ia mencoba meyakinkan dirinya, berpikir mungkin itu hanya handuk. Namun semakin lama ia fokus pada pantulan itu, sosok tersebut tampak semakin jelas. Cermin itu tiba-tiba bergerak. Anta langsung memutar badan dan akhirnya menyadari bahwa itu bukanlah handuk, melainkan sosok perempuan. Ia ketakutan, segera menarik selimut sambil membaca doa-doa. Saat ia sedang berdoa, pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup dengan keras. Suaranya kencang sekali. Anta makin panik dan bingung. Tanpa pikir panjang, ia langsung menelepon video call Hana. Saat panggilan terhubung, ternyata Hana juga sedang menggigil ketakutan di dalam selimut pada waktu yang sama. Hana mengaku juga melihat sosok lain, seorang nenek-nenek berambut sanggul memakai kebaya hijau, duduk di ujung kasurnya menghadap ke arah TV, membelakangi Hana. Sama seperti sosok yang dilihat Anta sebelumnya, nenek-nenek itu duduk diam tanpa menoleh ke arah Hana. Akhirnya, malam itu mereka menghabiskan waktu dengan video call dan saling menguatkan hingga tertidur dalam keadaan yang sama masih merasa ketakutan. Hari-hari workshop Hana pun berlalu. Setelah 3 hari selesai, Hana pulang ke kos Anta sekitar pukul 4 pagi dan sampai di sana pukul 4:30. Saat itu, Anta punya janji dengan teman untuk membicarakan bisnis, jadi ia meninggal Hana sendirian di kos. Sebelum pergi, saat Anta berada di parkiran, ia sempat melihat Hana melambai dari jendela kamar di lantai 3. Anta pun membalas lambaian itu sambil berkata, "Dadah sayang." Setelah itu ia berangkat ke rumah temannya. Hana yang sedang sendirian di kos tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu kamar sebanyak 3 kali. Hana merasa aneh karena saat itu dia yakin sedang sendirian. Siapa ya? Pikirnya, namun tidak ada sahutan dari luar. Karena penasaran, ia pun membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Anta. Hana terkejut. "Loh, kamu kok balik lagi, Beb?" Anta lalu mengatakan bahwa ia merasa bimbang dan ragu soal rencana bisnisnya.
Ia meminta saran dari Hana dan Hana pun memberikan motivasi agar Anta tetap melanjutkan rencana yang sudah dipersiapkan. Kamu harus tetap lanjutkan sayang. Udah lama kalian rencanakan, sayang kalau tidak dilanjutkan, kata Hana. Anta pun merasa lebih tenang dan bersemangat, lalu pamit untuk pergi lagi. Sebelum pergi, Anta sempat berkata, "Kamu nanti dandan yang cantik ya, habis ini aku mau ajak kamu jalan-jalan." Hana mengangguk, dan Anta pun pergi lagi. Setelah urusan bisnis selesai sekitar pukul 6 pagi, Anta kembali ke kos. Saat sampai di kamar, Anta terkejut melihat Hana yang berdandan sangat cantik, seperti hendak pergi ke acara besar. "Cantik kali kamu sayang, mau kemana? Kok dandan seperti ini?" tanya Anta heran. Hana pun menjawab, "Kamu sendiri yang tadi menyuruhku dandan kan? Mau diajak jalan?" Anta bingung dan menceritakan bahwa ia tidak pernah kembali ke kos setelah berangkat tadi pagi. Mendengar hal itu, Hana terkejut, apalagi saat Anta menceritakan bahwa ia melihat Hana melambai dari jendela lantai 3 saat ia berangkat ke rumah temannya. Mereka saling bertukar cerita dan sadar bahwa sosok yang mereka lihat tadi bukanlah Anta maupun Hana. Setelah menyadari keanehan ini, mereka memutuskan untuk tidak tinggal di dalam kamar. Mereka memilih keluar dan mencari tempat lain untuk menghabiskan waktu, berharap kejadian aneh itu tidak terjadi lagi. Malamnya mereka berkeliling hingga sekitar pukul 11 dan kemudian kembali ke kos. Kali ini, mereka sepakat untuk langsung tidur agar tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Namun, sayangnya Hana tetap tidak bisa tidur sampai pukul 1 malam. Saat tak sengaja melihat ke arah cermin yang menghadap pintu kamar mandi, ia melihat pantulan sosok perempuan di dalam kamar mandi dengan rambut gimbal, wajah hancur, dan senyum lebar. Sosok itu berdiri di pintu kamar mandi sambil melihat ke arah Hana melalui pantulan di cermin. Hana yang biasanya tenang langsung merasa ketakutan luar biasa. Ia segera menyelimuti diri dan memeluk bantal dengan erat. Anta yang berada di sebelahnya sudah tertidur pulas, namun Hana tidak bisa tidur semalaman. Paginya, Anta terbangun dan mendapati Hana menangis karena pengalaman menakutkan itu. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ade, teman kantor Hana yang dikenal memiliki kemampuan indigo. Hana menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang mereka alami selama 4 hari di Yogyakarta. Ade menjelaskan bahwa saat pertama kali memasuki desa itu, sebenarnya Hana telah membawa pendatang baru ke resort, yakni sosok nenek-nenek berkebaya hijau. Ade juga menjelaskan bahwa desa yang mereka lewati malam itu bukanlah desa manusia, melainkan dimensi lain. Ade berkata, jika kalian mengikuti salah satu dari mereka atau percaya, kalian mungkin akan sulit keluar. Anta dan Hana lalu mengingat kejadian saat mereka tiba di angkringan di desa tersebut, di mana Anta sempat ingin bertanya arah, namun dihalangi oleh Hana. Untungnya, mereka tidak terlalu berinteraksi dengan sosok-sosok di sana sehingga bisa kembali dengan selamat. Sejak peristiwa itu, Hana dan Anta merasa bersyukur meski mereka mengalami trauma yang cukup mendalam. Sekarang, Anta dan Hana telah menetap di kota lain dan kejadian-kejadian aneh itu tidak terjadi lagi. Dari cerita mereka dapat diambil pelajaran bahwa penting untuk selalu berdoa sebelum berangkat kemanapun agar terhindar dari hal-hal buruk dalam perjalanan.